Hai guys, jumpa lagi dengan saya di channel Kasyanta. Dan pada kesempatan ini yang mau saya bahas adalah tentang Excel bagi pemula yang harus hati-hati di dalam menggunakan fungsi-fungsi di dalam Excel. Oke, biar cepat kita akan mulai aja. Kita akan belajar tentang sum. Sum itu adalah suatu penjumlahan untuk menjumlahkan. Jadi di sini saya memberikan suatu perbandingan dengan rumus sum. Rumus sum itu adalah rumusnya seperti ini, sama dengan sum sel awal itu ini, misalkan dari C4 titik 2 G4 berarti ini. Jadi ini akan menjumlahkan dari data-data dari C4 sampai G4 ya. Itu kalau kita pakai fungsi sum. Nah, kita juga bisa memakai dengan fungsi penambahan satu persatu dari data ya. Ini saya tambahkan dari C4 ditambah ya, di sini C4 ditambah yang lain ya. Saya ulangi, C4 ditambah D4 ditambah E4 ya, ditambah F4 ditambah G4 ya, di sini ya. Jadi perbedaannya ini ya, perbedaannya ini, maka dia akan menghasilkan titik ini. Oke, dengan hasil yang sama. Jadi kita buat ya, kita buat pakai rumus sum maupun kita buat pakai penjumlahan data, hasilnya sama. Oke ya, hasilnya sama ya. Nah, untuk membuat agar ini sama, kita tinggal menarik aja. Saya kira kebanyakan tahu, kita tarik ke bawah ya, kita tarik ke bawah gini. Oke ya, nanti sudah semua rumusnya sama dengan beda, selnya beda. Oke ya, jadi ini selnya beda seperti ini. Oke, nah kalau seperti ini berarti 0 itu enggak dihitung ya, 0 enggak dihitung. Di sini kosong itu, kalau jumlah kosong kan dia tidak berubah ya. Ini juga, ini nanti untuk perbandingan perkaliannya. Oke ya, nah hasilnya seperti ini ya. Itu adalah untuk sum pakai fungsi maupun sum yang memakai penjumlahan. Oke ya, kita sekarang akan melihat untuk yang perkalian ya. Perkalian saya pakai rumus ini ya, saya pakai rumus ini ya, saya pakai rumus ini. Bentar ya, perhatikan ini, pakai rumus dari perkalian ya, pakai rumus dari perkalian ya. Jadi ini masing-masing data ini saya kalikan ya, C4 dikali D4 dikali E4 dikali F4 dan G4, hasilnya tuh ini ya, hasilnya ini. Ini kalau kita perkalian bisa juga kita menggunakan fungsi produk, dengan fungsi produk ya, dengan fungsi produk ya. Fungsi produk seperti ini ya, dengan rumus sama dengan produk sel awal titik 2 sel akhir ya. Jadi sel awal itu ini sampai sel ini, nanti ini data-data akan dikalikan. Oke ya, data-data akan dikalikan ya. Ya, hasilnya seperti ini ya. Tetapi di sini ada perbedaan data antara menggunakan rumus seter ya, data seter dengan menggunakan produk, itu beda sekali penggunaannya. Perhatikan. Nah, mengapa demikian? Karena kalau kita menggunakan seter ini, maka 0 juga ikut dikalikan, maka hasilnya 0 ya.
7 kali 8 kali 7 kali 7 kali 0, kosong, itu hasilnya 0. Oke ya, hasilnya 0. Beda dengan pakai produk. Kalau pakai produk, kalau di dalam sel awal sampai sel akhir, itu ada 0, maka nolnya otomatis tidak ikut dihitung. Jadi makanya di sini hasilnya sekian. 2744. Beda dengan kalau hasilnya pakai step ya. Nah ini juga karena di sini ada nolnya. Oke ya, coba saya mau mencoba untuk yang ini ya, 12.960. Coba kalau ini saya beri 0, saya delete datanya, lah dia akan 0. Tetapi di sini tidak. Karena apa? Produk itu yang 0 tidak masuk hitungan. Jadi yang dihitung di produk itu hanya yang tidak 0. Oke ya. Itulah perbedaannya kalau kita menggunakan seter dan menggunakan produk. Ya, oke ya, perbedaannya tahu. Ya, oke. Kita sudah belajar tentang perkalian sama penjumlahan, oke. Selanjutnya kita akan mencoba dengan fungsi yang lain. Ya, fungsi average. Oke. Ya, kita coba untuk yang sederhana dulu. Ya, average sederhana dulu seperti ini. Ya. Sum itu saya jumlah untuk nanti untuk membandingkan sumnya ini. Coba perhatikan bandingkan sumnya. Nah, kalau kita perhatikan average dari data ini rata-rata sekian. Jadi average adalah untuk mencari rata-rata. Ya. Rumusnya adalah sel awal titik 2 sel akhir. Rumusnya ini. Ya. Untuk yang ini sama ya, untuk sama. Nah, tapi kita akan coba dengan menggunakan rumus jumlah ini dibagi banyaknya data berapa? 1 2 3 4 5. Nah, rumus ini saya bagi dengan 5. Hasilnya adalah 78, tetap sama. Nah, ini hasilnya 7, hasilnya tidak sama, bukan 7,25 ya, bukan 7,25. Perhatikan, ini beda. Kalau kita menggunakan average itu 7,25. Kalau kita menggunakan sum dibagi banyaknya data, hasilnya 5,8. Di sini berbeda. Mengapa perbedaannya? Karena di sini kosong. Nah, kalau pakai average ini enggak dihitung. Jadi yang dihitung adalah ini. Makanya dia memiliki rata-rata 7,25. Kalau jumlah ini saya bagi 5, jumlahnya ini. Jadi ada perbedaannya di sini. Ini juga perbedaannya. Lah, kalau ini untuk membuat rata-rata nilai, ini tidak adil. Mengapa nggak adil? Karena nilai kosong rata-ratanya tetap 7. Padahal kalau kita membuat nilai anak, itu kalau kosong ya ini ikut dihitung. Makanya dia harus susulan atau remedi. Sementara kalau pakai average, dia nilainya sudah 7,25 misalkan. Misalkan KKM-nya 70. Ya, sementara kalau pakai jumlah dibagi jumlah data hasilnya sekian. Ya, jadi ini rumus rata-rata pakai average untuk penilaian itu tidak adil. Menurut saya nggak adil. Mengapa? Karena kalau kosong dia nggak dihitung, rata-rata tetap bagus. Nah itu ya untuk average. Nah, untuk mencari rata-rata ada berbagai macam. Oke, ya. Salah satunya adalah average F ya, range, kriteria, average range ya. Coba perhatikan untuk masing-masing seperti ini ya. Saya punya data seperti ini ya, saya punya data seperti ini. Jadi ini adalah data untuk inventaris kelas kondisi baik yang mana. Di sini ada kelas 10 3, kelas 11 3, kelas 12 ada 3, ada kelas 10 lagi 2, kelas 11 2, kelas 12 2. Oke. Average itu adalah kita menghitung rata-rata dengan kriteria tertentu ya, dengan kriteria tertentu. Misalkan gini. Nah,
Misalkan kita pakai average X yang pertama, ya, yang pertama ini. Ya. Ini maksudnya adalah mencari rata-rata dari data B4 sampai B18. Ya, ini B4 sampai B18 untuk kelas 1 saja. Oke ya. Ya, di sini ada kelas 1 sampai kelas 10, maaf, kelas 10, 11, 12 bercampur. Oke ya. Kalau kita hanya ingin mencari rata-rata kelas 10, maka dari data yang pertama, data kelas, kriterianya hanya kelas 10, terus data D4, D18 itu ini. Jadi maksudnya adalah kita mencari rata-rata angka data yang di D4 sampai D18 khusus kelas 10. Oke ya, khusus kelas 10 ya. Kalau kita bandingkan dengan sum penjumlahan khusus kelas 10, jadi kalau tidak pakai average kita rumit. Karena apa? Kita harus memperhatikan ya, memperhatikan jumlah D ini berapa ya, dari kelas 10 ini, terus kelas 10 ini ya, baru kita bagi dengan jumlahnya berapa, 8. Oke ya. Nah, contoh lagi, kita mau menghitung meja ya, kita menghitung meja untuk khusus data meja. Oke ya, syaratnya adalah C ya, kita C itu deretan meja ini, meja, kursi, lampu, dan terusnya di sini. Jadi dari data C4 sampai C18 kita mau menghitung rata-rata mejanya. Oke, rata mejanya berarti syaratnya adalah meja dari data D4 sampai D18 ya, itu. Nah, selain memiliki kriteria tertentu, kita juga bisa membuat if yang lebih dari 30. Oke, jadi yang 14, 16 nggak dihitung, 30 nggak dihitung, kita hanya menghitung 35, 34, 33. Oke, jadi dari data D4 sampai D18 kita menghitung yang lebih dari 30, maka hasilnya adalah 34. Itu cuma data-data yang lebih dari itu ya. Oke, nah ini hanya untuk satu data, yaitu yang memiliki syarat kriteria lebih dari 30 ya, lebih dari 30. Bagaimana kalau kita memiliki kriteria yang lebih dari 2, lebih dari 1, yaitu pakai average S ya, di tambahan S. Nah, coba perhatikan ini dia memiliki 2 kriteria. Yang pertama kelas, yang kedua lampu. Itu maksudnya dari D ya, dari data ini, data angka, kita mencari syarat kelas 10, kriteria kelas 10, berarti 10 dari kelasnya bagian B. Jadi ini menunjukkan, ini hubungannya adalah B4, B18 itu kelas, kriterianya yang kita hitung adalah kelas 10, sama C4, C18 yaitu lampu. Jadi kita mau menghitung ada 2 syarat, kelas dan lampu khusus yang mau kita cari. Jadi hasilnya adalah 6. Oke, itu adalah average S ya. Terus ada lagi, sekarang ada satu lagi average A. Nah, average A itu apa? Nah, average A itu apa? Oke, kita akan belajar tentang average A ya. Di sini datanya adalah yang ini ya, datanya yang N5 untuk membedakan average dengan average A. Oke ya. Oke. Nah, kalau kita punya ini ya, kita lihat dulu ya. Oke ya, ini coba perhatikan. Nah, ini data dari O4 sampai O10 ya, O4 O10 ya. Ini kalau ini
ya. Kalau untuk Afrik tidak ada A-nya, itu K tidak dihitung. Jadi yang bukan angka itu enggak dihitung, ya, yang bukan angka enggak dihitung. Jadi pembaginya kita lihat untuk yang sum ditambah, pembaginya itu 6, ada 6 data. Karena K-nya tidak dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi kalau Afrik A itu K enggak dihitung. Tapi kalau Afrik saja K enggak dihitung. Kalau Afrik A itu K-nya dihitung. Maka pembaginya, ya, pembaginya seperti ini adalah 7. Jadi K dihitung untuk pembagi. Nah, itu bedanya antara Afrik dengan Afrik A. Oke ya, Afrik dengan Afrik A. Ya. Nah, dalam kondisi seperti ini, alangkah baiknya kalau kita mau menghitung jumlah rata-rata suatu nilai itu pakai Afrik A. Bagi pakai Afrik itu ini akan ikut dihitung. Ya, bukan pakai Afrik saja, tapi pakai Afrik A. Oke. Ya. Itu tentang Afrik. Jadi ada berbagai macam Afrik. Afrik saja, Afrik F, Afrik FS yang memiliki lebih dari satu kriteria, maupun Afrik A. Ya, Afrik A itu perbedaannya macam-macam. Jadi hati-hati untuk penggunaan kata Afrik. Ya, alangkah baiknya kalau untuk nilai itu pakai Afrik A. Oke. Nah, seringkali kita juga akan menemukan nilai-nilai yang itu harus kita perhitungkan, harus kita perhatikan. Kalau kosong bagaimana, ya itu. Ya, itu. Demikian tentang pembelajaran Excel bagi pemula, yaitu tentang sum, perkalian, perbedaan perkalian start dengan produk, dan juga berbagai macam Afrik atau mencari rata-rata, ya. Jadi yang perlu diperhatikan untuk membuat rata-rata nilai, ya itu. Demikian pembelajaran tentang Excel bagi pemula, tentang sum dan Afrik. Semoga pembelajaran ini bermanfaat, dan jangan lupa subscribe yang ada di bawah ini agar nantinya kalau ada video terbaru kalian atau Anda bisa mendapatkan update video terbaru. Terima kasih, semoga bermanfaat.